Aku buat mantan suami dan ibu mertuaku berlut di depanku setelah tega menceraikanku dan memilih wanita lain. Aku hanyalah seorang wanita biasa, lahir dan besar dalam keluarga sederhana. Tidak ada yang benar-benar istimewa dariku. Aku bukan berasal dari keluarga terpandang, bukan seseorang yang memiliki banyak harta, dan bukan pula wanita dengan kecantikan luar biasa yang bisa membuat kepala orang-orang menoleh setiap kali aku lewat. Hidupku berjalan seperti biasa, bangun pagi, bekerja, lalu pulang untuk menikmati waktu bersama keluarga. Aku tumbuh dalam keluarga yang hangat, meskipun kami tidak memiliki banyak hal. Ayah dan ibuku selalu mengajarkanku bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta atau kemewahan, melainkan pada cinta dan kebersamaan. Aku percaya itu. Aku percaya bahwa selama seseorang mencintai dengan tulus, maka hidup akan terasa cukup. Aku tidak pernah membayangkan hidup yang penuh dengan kemewahan atau kisah cinta bak dongeng. Yang kuinginkan hanyalah hidup tenang bersama seseorang yang mencintaiku dengan setulus hati. Kemudian aku bertemu dengan Raka. Raka adalah kebalikan dari diriku. Ia berasal dari keluarga kaya raya, anak seorang pengusaha besar yang namanya dikenal di mana-mana. Ia tampan, cerdas, dan memiliki pesona yang membuat siapapun terpesona. Banyak wanita yang menginginkannya, dan aku hanyalah seseorang yang sama sekali tidak ada dalam bayangannya. Atau setidaknya, itulah yang kupikirkan. Raka mendekatiku dengan cara yang lembut dan penuh perhatian. Ia tidak hanya memikat dengan penampilannya, tetapi juga dengan kata-katanya. Ia tahu bagaimana membuatku merasa istimewa, bagaimana membuatku yakin bahwa aku berbeda dari wanita lain yang pernah ditemuinya. Aku tidak peduli dengan status atau kekayaan, katanya suatu malam saat kami duduk berdua di sebuah kafe kecil. Aku hanya ingin seseorang yang tulus, dan aku melihat itu dalam dirimu. Aku tidak bisa menolak pesonanya. Siapa yang bisa? Ketika seseorang seperti Raka, dengan segala kesempurnaannya, memilihku dari sekian banyak wanita yang lebih cantik dan lebih kaya, bagaimana aku bisa tidak merasa beruntung? Perlahan, aku mulai membiarkan hatiku terbuka. Aku mulai percaya bahwa cinta seperti ini memang ada, bahwa seseorang seperti Raka bisa benar-benar mencintaiku. Aku tenggelam dalam janji-janjinya, dalam caranya menggenggam tanganku dengan penuh keyakinan, dalam cara ia menatapku seolah-olah aku adalah satu-satunya wanita di dunia ini. Aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku selamanya, katanya suatu hari. Aku ingin menikah denganmu. Hatiku berdebar. Aku tahu dunia kami berbeda. Aku tahu ada jurang yang memisahkan status sosial kami. Tetapi saat itu, aku memilih untuk percaya. Aku memilih untuk mengabaikan semua ketakutan yang ada di dalam diriku dan berpegangan pada kata-katanya. Aku menikah dengan Raka, berpikir bahwa ini adalah awal dari kisah yang indah. Aku membayangkan kehidupan pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan, rumah yang hangat, tawa yang mengisi setiap sudut ruangan, pagi-pagi yang diawali dengan kecupan di kening, dan malam-malam yang berakhir dalam pelukan hangat. Aku pikir, aku telah menemukan cinta sejati. Aku pikir, aku akan bahagia. Tetapi aku salah pada awal pernikahan. Raka adalah suami yang sempurna. Ia selalu pulang tepat waktu, membawakan bunga atau hadiah kecil untukku. Setiap pagi,
Ia mencium keningku sebelum berangkat kerja dan mengirim pesan singkat saat siang hanya untuk memastikan aku sudah makan. Kami sering menghabiskan malam bersama, bercerita tentang hari kami, bercanda, dan saling tertawa seperti sepasang kekasih yang tidak bisa dipisahkan. Aku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Namun, perlahan semuanya mulai berubah. Awalnya, perubahan itu kecil, nyaris tak kentara. Raka mulai pulang lebih larut dari biasanya, seringkali dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Aku berusaha memahami, mencoba menjadi istri yang baik, menyiapkan makanan hangat yang tetap kusajikan di meja meskipun ia datang tengah malam. Tapi lama-kelamaan, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak lagi berbicara panjang lebar denganku. Setiap kali aku bertanya tentang harinya, ia hanya menjawab singkat, bahkan terkadang hanya mengangguk. Ia tidak lagi mengirim pesan-pesan manis seperti dulu. Bahkan, ketika aku menelepon, seringkali panggilanku hanya berakhir di nada tunggu tanpa jawaban. Aku sibuk, katanya setiap kali aku bertanya kenapa ia berubah. Aku mencoba memahami. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya karena pekerjaannya yang menuntut lebih banyak perhatian. Aku berharap ini hanya fase sementara yang akan berlalu. Namun, keadaan semakin memburuk. Ia mulai mudah marah. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah menjadi masalah tiba-tiba menjadi pemicu pertengkaran. Jika aku bertanya mengapa ia pulang terlambat, ia menghela napas panjang, seolah aku hanya beban baginya. Jika aku menyentuh ponselnya, bahkan hanya untuk memindahkannya dari meja, ia langsung bereaksi dengan nada tajam. "Apa yang kau lakukan?" Suaranya terdengar dingin, penuh kecurigaan. "Aku hanya ingin memindahkannya," jawabku pelan, bingung dengan reaksi berlebihannya. Ia menatapku lama sebelum mengalihkan pandangan. "Jangan pernah sentuh barang-barangku tanpa izin," katanya, lalu berjalan pergi tanpa penjelasan lebih lanjut. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Dulu, rumah ini terasa seperti surga, hangat, nyaman, penuh kebahagiaan. Tetapi kini, setiap sudutnya terasa dingin dan menyesakan. Aku takut melakukan kesalahan, takut mengatakan sesuatu yang bisa memicu amarahnya. Aku mulai merasa berjalan di atas pecahan kaca, selalu waspada agar tidak menyakitinya. Tetapi tetap saja, entah bagaimana, aku selalu terluka. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk berbicara dengannya. "Raka, apa aku melakukan sesuatu yang salah?" tanyaku dengan hati-hati. Ia yang tengah duduk di sofa, menatap layar ponselnya, hanya mendesah tanpa mengangkat wajah. "Apa maksudmu?" "Aku merasa kau berubah. Kau semakin sering marah, semakin jauh." Suaraku bergetar, tetapi aku mencoba menahannya. Aku hanya ingin tahu, apa yang terjadi, apa yang bisa kulakukan untuk memperbaikinya. Saat itu juga, tatapannya berubah dingin. "Jadi sekarang aku yang salah?" katanya. Suaranya penuh tuduhan. "Bukan begitu. Aku hanya..." "Sudahlah. Aku lelah. Jangan buat masalah dari hal yang tidak penting." Setelah itu, ia berdiri dan berjalan ke kamar, meninggalkanku sendirian di ruang tamu dengan hati yang semakin hancur. Malam itu, aku menangis dalam diam. Aku menggenggam erat selimutku.
mencoba mencari kehangatan yang dulu selalu kudapatkan dari pelukannya. Tetapi, kini ia bahkan tidak lagi tidur di tempat yang sama denganku. Aku terus berharap bahwa ini hanya sementara, bahwa Raka yang dulu akan kembali, bahwa suami yang dulu begitu mencintaiku dan menjagaku masih ada di dalam dirinya. Aku mencintainya. Itu sebabnya aku memilih untuk bertahan. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Raka semakin berubah. Rumah yang dulu terasa seperti surga kini terasa seperti penjara. Setiap kali aku mencoba berbicara dengannya, ia hanya menanggapinya dengan dingin atau mengabaikanku sepenuhnya. Aku sendirian. Aku tidak bisa berbicara dengan keluargaku, karena sejak awal menikah, aku telah meyakinkan mereka bahwa hidupku akan baik-baik saja. Aku takut jika aku mengadu, mereka akan semakin khawatir. Aku takut mereka akan menyuruhku pulang, dan aku tidak ingin menyerah begitu saja. Akhirnya, aku memutuskan untuk berbicara dengan seseorang yang kupikir masih bisa kuandalkan, ibu mertua. Ia adalah sosok yang anggun dan berwibawa, seorang wanita yang telah membesarkan Raka dengan tangan besi. Aku berharap, sebagai seorang ibu, ia akan memahami kegelisahanku. Aku berharap ia akan berbicara dengan Raka, menasihatinya agar berubah. Aku pergi ke rumahnya dengan hati yang penuh harapan, meskipun ada sedikit ketakutan yang menggelayuti hatiku. Saat aku tiba, ia duduk di ruang tamu, mengenakan pakaian elegan seperti biasa, dengan secangkir teh di tangannya. Aku menghela napas sebelum berbicara, mencoba mengumpulkan keberanian. "Ibu," panggilku pelan. "Aku ingin bicara sebentar." Ia menatapku dengan ekspresi datar, lalu meletakkan cangkirnya. "Apa?" Aku menelan ludah. "Ini tentang Raka." Alisnya sedikit terangkat, seolah ia tidak tertarik. "Apa yang terjadi dengan suamimu?" Aku menggenggam jemariku erat-erat, mencoba menenangkan kegelisahanku. "Akhir-akhir ini dia berubah, Bu. Dia sering pulang larut malam, sering marah tanpa alasan. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya ingin Raka yang dulu kembali." Aku menundukkan kepala, berharap kata-kataku akan menyentuh hatinya, bahwa sebagai seorang ibu, ia akan merasa iba dan membantuku. Namun, saat aku mengangkat wajah, yang kulihat hanyalah tatapan dingin. Suara tawanya terdengar sinis, membuat hatiku mencelos. "Jadi kau datang ke sini untuk mengadu? Untuk mengeluh tentang anakku?" Aku terkejut dengan nada suaranya. "Bukan begitu, Bu. Aku hanya ingin..." "Kau pikir menikahi anak saya itu mudah?" Ia menatapku dengan tatapan tajam, suaranya penuh sindiran. "Kau pikir kau bisa mengeluh hanya karena suamimu sibuk bekerja? Kau pikir anak saya punya waktu untuk meladeni keluhan seorang perempuan lemah seperti kamu?" Hatiku mencelos. Aku mencoba menahan air mata yang menggenang di pelupuk mataku. Aku hanya ingin rumah tangga kami seperti dulu. Aku ingin tahu apakah aku melakukan sesuatu yang salah. Ia mendesah pelan, lalu bersandar di sofa dengan ekspresi tidak sabar. "Dengar," katanya dingin. "Jika kau ingin bertahan dalam pernikahan ini, berhentilah mengeluh.
Anak saya bukan laki-laki biasa. Dia punya pekerjaan, tanggung jawab, dan kau seharusnya bersyukur dia masih memberimu tempat tinggal dan makanan. Aku menggigit bibir bawahku, berusaha menahan isakan yang hampir lolos. Tapi, Bu, aku merasa dia semakin menjauh. Aku tidak ingin kehilangan dia. Ia menggeleng, lalu menatapku dengan mata penuh penilaian. Kalau kau tidak suka, pergi saja. Anak saya tidak butuh perempuan lemah. Kata-katanya menghantam hatiku lebih keras dari yang bisa kubayangkan. Aku terpaku, tak mampu berkata apa-apa. Aku datang dengan harapan, tetapi aku pulang dengan luka yang lebih dalam. Aku tidak hanya kehilangan suami, aku mencoba bertahan. Aku mencoba berpikir bahwa mungkin ini hanya fase dalam pernikahan kami, bahwa suatu hari Raka akan kembali seperti dulu. Aku mencoba menjadi istri yang lebih sabar, lebih pengertian, lebih kuat, seperti yang dikatakan ibu mertuaku. Namun, tidak peduli seberapa keras aku mencoba, jarak di antara kami semakin lebar. Raka semakin sering pulang larut malam. Jika dulu ia masih memberi alasan, kini ia bahkan tidak lagi repot-repot berbohong. Panggilan dan pesan dariku seringkali diabaikan. Jika aku bertanya, ia hanya menjawab singkat, atau bahkan hanya menghela napas seolah aku adalah gangguan dalam hidupnya. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ada orang lain? Aku mencoba menepis pikiran itu. Aku mencoba mempercayainya. Tapi semakin hari, perasaan itu semakin menggangguku. Seolah-olah ada sesuatu yang berteriak dalam benakku, menyuruhku untuk membuka mata. Kemudian, pada suatu malam, kecurigaanku berubah menjadi kenyataan. Seorang kenalan, seorang teman lama yang tak sengaja bertemu denganku di pasar, menatapku dengan ragu sebelum akhirnya berkata, "Aku tidak tahu apakah aku harus memberitahumu ini, tapi aku sering melihat Raka bersama seorang wanita." Jantungku berdegup kencang. Apa maksudmu? Mereka sering terlihat di sebuah restoran di pusat kota. Aku kira itu bukan urusan siapa-siapa, tapi mereka terlihat mesra. Aku ingin menyangkal. Aku ingin berkata bahwa itu tidak mungkin. Bahwa Raka mencintaiku. Bahwa ia tidak akan mungkin mengkhianatiku seperti itu. Namun, dalam hati, aku tahu, malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terbaring di tempat tidur yang dingin dan kosong, menatap langit-langit dengan pikiran yang penuh. Aku harus tahu kebenarannya. Aku harus melihatnya dengan mataku sendiri. Keesokan harinya, aku berbohong kepada Raka, mengatakan bahwa aku akan mengunjungi seorang teman. Tetapi sebenarnya, aku pergi ke tempat yang disebutkan temanku. Aku duduk di dalam mobil, menunggu dengan hati yang berdebar kencang. Dan kemudian aku melihatnya. Raka keluar dari mobil mewahnya, mengenakan kemeja mahal yang rapi. Ia tidak sendirian. Seorang wanita cantik turun dari mobil yang sama, mengenakan gaun anggun, rambutnya tertata sempurna, wajahnya bersinar dengan senyum yang penuh kebahagiaan. Mereka berjalan berdampingan. Lalu mereka bergandengan tangan. Dadaku terasa sesak. Aku ingin berpikir bahwa mungkin itu hanya pertemanan biasa. Mungkin aku hanya salah paham. Tapi kemudian, aku melihatnya tertawa, membelai rambut wanita itu dengan lembut. Sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan kepadaku.
Aku tidak lagi ada dalam hidupnya. Aku hanyalah bayangan yang ia tinggalkan. Aku menggigit bibirku, berusaha menahan air mata yang menggenang. Hatiku hancur berkeping-keping saat melihatnya memperlakukan wanita itu dengan cara yang dulu hanya ia lakukan kepadaku. Aku ingin marah. Aku ingin keluar dari mobil dan berteriak padanya, menuntut jawaban. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya duduk diam, menyaksikan suamiku yang dulu begitu kucintai, yang dulu berjanji akan melindungiku, kini menggenggam tangan wanita lain seolah-olah aku tidak pernah ada dalam hidupnya. Malam itu, aku pulang dengan hati yang hancur. Aku tidak lagi bertanya-tanya, aku menunggu Raka pulang malam itu. Tidak seperti biasanya, kali ini aku tidak akan diam. Aku tidak akan pura-pura buta. Aku tidak akan membiarkan diriku terus dipermainkan. Ketika suara mobilnya terdengar di depan rumah, aku segera berdiri. Aku bisa merasakan jantungku berdetak kencang, tapi aku mencoba menenangkan diri. Aku harus mendapatkan jawaban. Raka masuk ke dalam rumah tanpa melihat ke arahku, seperti biasanya. Ia melepas jam tangannya dan berjalan melewatiku, seolah aku tidak ada. Raka. Ia berhenti, tapi tidak menoleh. Kita perlu bicara, kataku dengan suara bergetar. Ia menghela napas, lalu akhirnya menoleh dengan ekspresi jengah. Bicara apa lagi? Aku mencoba mencari keberanian dalam diriku. Aku tahu tentang dia. Raka menatapku dengan ekspresi datar. Dia siapa? Aku mengepalkan tangan, mencoba menahan gemetar di tubuhku. Wanita itu. Wanita yang selalu bersamamu. Sekilas aku melihat sudut bibirnya terangkat. Ia tertawa kecil, tawa yang membuat dadaku terasa semakin sesak. Akhirnya kau sadar juga, katanya santai. Aku menatapnya dengan tidak percaya. Jadi kau memang berselingkuh? Ia tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke sofa, duduk, dan menatapku dengan mata yang penuh ejekan. Kalau kau mau menyebutnya begitu, silakan. Aku merasa lututku lemas. Tapi aku tidak boleh terlihat lemah di hadapannya. Kenapa? Raka? Apa salahku? Ia menggeleng, lalu bersandar dengan ekspresi puas. Salahmu? Tidak ada. Kau hanya tidak cukup baik untukku. Darahku mendidih. Apa maksudmu? Kemudian, kata-kata berikutnya menghancurkan semua sisa harapan yang kupunya. Ibu yang memilihkan dia untukku, katanya tanpa ragu. Dia lebih pantas jadi istriku dibanding kau. Aku terdiam. Sejenak, aku tidak bisa bernapas. Aku merasa seperti ditampar keras. Seperti ditenggelamkan ke dalam air tanpa bisa keluar. Ibu. Aku mengulang kata itu, masih berusaha memahami. Ibu yang menjodohkanmu dengan wanita lain. Raka mengangguk santai, seolah ini bukan hal besar. Kau tahu bagaimana ibu. Dia selalu ingin yang terbaik untukku. Dan menurutnya, kau bukan yang terbaik. Aku menggigit bibirku, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Jadi, selama ini aku hanya dianggap penghalang. Ia menatapku tanpa ekspresi. Kurang lebih begitu. Hatiku hancur berkeping-keping.
Aku pikir yang kulihat tadi adalah yang paling menyakitkan. Aku pikir tidak ada yang lebih buruk daripada melihat suamiku bersama wanita lain. Tapi ternyata, lebih menyakitkan mengetahui bahwa aku tidak pernah benar-benar diinginkan. Aku adalah kesalahan. Aku hanyalah seseorang yang kebetulan ada di dalam hidupnya. Seseorang yang dengan mudah bisa disingkirkan. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak. Aku ingin menampar wajahnya dan memberitahunya betapa kejamnya ia. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya berdiri di sana, dengan hati yang hancur. Aku tidak menangis. Aku hanya merasa kosong malam itu. Aku tidak lagi bisa menahan amarahku. Aku sudah terlalu lama menahan sakit. Terlalu lama berpura-pura buta dan tuli terhadap perlakuan mereka. Aku sudah kehilangan harga diriku, kehilangan kebahagiaanku, dan kini mereka ingin membuangku begitu saja, seolah aku hanyalah benda tak berguna. Tidak, aku tidak akan diam. Aku berjalan menuju ruang tengah dengan napas tersengal. Mataku panas menahan air mata yang ingin tumpah. Raka masih duduk di sofa. Tampak begitu tenang seolah apa yang baru saja ia katakan tidak berarti apa-apa. Saat itu juga, pintu depan terbuka. Ibu mertuaku masuk dengan langkah angkuh. Ekspresi di wajahnya penuh kejijikan begitu melihatku berdiri di sana. Apa ini? Suaranya dingin. Aku menatapnya dengan penuh kebencian. Ini aku yang selama ini kalian rendahkan dan kalian permainkan. Ia mendengus sinis, lalu menatap Raka. Kau belum mengusirnya. Hatiku mencelos. Seakan aku ini hanya benda yang bisa dibuang kapan saja. Amarah yang selama ini kusimpan meledak begitu saja. Aku menghambur ke meja ruang tamu, mengambil vas bunga dan melemparkannya ke lantai. Perang. Pecahan kaca berhamburan kemana-mana. Raka dan ibu mertuaku tersentak. Tapi aku tidak peduli. Apa salahku? Teriakku sekuat tenaga. Apa dosaku sampai kalian memperlakukanku seperti ini? Aku istrimu. Raka. Aku berhak diperlakukan dengan layak. Ibu mertuaku menatapku dengan ekspresi jijik. Kau tidak tahu tempatmu, ya? Aku mendongak, menatap matanya dengan penuh kebencian. Tempatku. Aku istri sah Raka. Aku menikah dengannya dengan harapan bisa membangun keluarga yang bahagia. Tapi apa yang kudapat? Suami yang mengkhianati, mertua yang merendahkan, dan sekarang kalian ingin membuangku begitu saja. Aku bisa merasakan tubuhku bergetar. Aku tidak peduli lagi. Aku menoleh ke arah Raka, yang masih duduk dengan wajah datar. Kenapa diam saja? Kau bahkan tidak mau membelaku sedikit pun. Ia mendesah, lalu berdiri. Untuk apa? Kau hanya membuat dirimu terlihat menyedihkan sekarang. Aku terhenyak. Hati yang sudah hancur ini terasa semakin remuk. Aku mengambil bingkai foto pernikahan kami di meja dan melemparkannya ke lantai. Bruk. Gambar itu kini hancur, sama seperti hubungan kami. Aku menangis, tetapi air mataku kini bukan lagi tanda kelemahan. Ini kemarahan. Ini luka yang sudah terlalu dalam. Aku membencimu, Raka. Suaraku parau, tapi penuh kepastian. Aku menyesal pernah mencintaimu. Ia tertawa kecil,
seolah ucapanku hanyalah angin lalu. Percayalah, perasaan itu tidak sepihak. Air mataku mengalir deras. Aku tidak berharga di matanya. Aku hanyalah debu yang bisa ia sapu kapan saja. Aku tidak bisa lagi bertahan. Setelah semua yang kulalui, semua luka yang kuterima, aku tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa diselamatkan dari pernikahan ini. Aku bukan wanita lemah yang akan terus bertahan di tempat di mana aku tidak dihargai. Malam itu, aku berdiri di hadapan Raka dan ibu mertuaku dengan kepala tegak. Aku ingin cerai, kataku, suaraku tegas. Sejenak, keheningan menyelimuti ruangan. Kemudian, sesuatu yang tidak kusangka terjadi. Raka tersenyum. Bukan senyum penuh penyesalan atau rasa bersalah, tetapi senyum kemenangan. Ibu mertuaku tertawa kecil, lalu menatapku dengan ekspresi puas. Akhirnya kau sadar juga. Aku mengepalkan tanganku, menahan gejolak di dadaku. Aku tahu mereka menginginkan ini sejak awal. Aku tahu mereka ingin aku pergi, menyerah, keluar dari hidup Raka tanpa membawa apa-apa. Mereka pikir aku sudah kalah. Mereka pikir aku akan pergi dengan tangan kosong. Mereka salah besar. Aku menatap mereka dengan mata penuh keberanian. Aku akan menggugat cerai. Dan aku akan memastikan aku mendapatkan apa yang menjadi hakku. Senyum di wajah ibu mertuaku memudar sedikit. Kau pikir kau bisa dapat apa? Raka mendengus. Kau tidak punya apa-apa. Aku mengangkat daguku. Aku istrimu yang sah. Aku punya hak atas harta yang kita bangun bersama selama pernikahan ini. Kau pikir aku akan pergi begitu saja setelah semua yang kau lakukan? Raka tertawa sinis. Kau tidak akan bisa melawan keluargaku. Aku tersenyum dingin. Kau meremehkanku. Raka. Kau lupa bahwa aku bukan lagi wanita lemah yang bisa kau injak-injak. Aku melihat keraguan sekilas di matanya. Aku tidak peduli betapa kayanya keluarganya. Aku tidak peduli berapa banyak orang yang mereka punya untuk melawanku. Aku sudah siap. Aku sudah tahu langkah yang harus kuambil. Aku akan pergi. Tapi aku tidak akan pergi dalam keadaan hancur. Aku akan pergi dengan harga diri dan kekuatan yang baru. Dan mereka akan menyesal telah meremehkanku. Aku pergi jauh. Bukan hanya meninggalkan rumah itu, bukan hanya meninggalkan Raka dan keluarganya, tetapi aku juga meninggalkan semua kenangan pahit yang pernah menghancurkanku. Aku ingin memulai dari nol. Di tempat di mana mereka tidak bisa menjangkauku lagi. Awalnya, aku tidak tahu harus kemana. Aku hanya tahu bahwa aku tidak bisa tinggal di sini, di tempat yang penuh dengan luka dan penghinaan. Aku mengambil keputusan nekat. Aku pindah ke luar negeri, ke tempat di mana aku bisa benar-benar membangun kembali hidupku. Perjalanan itu tidak mudah. Aku hanya membawa satu koper dan tabungan hasil dari perceraian. Itu pun tidak banyak, mengingat Raka dan keluarganya berusaha menguasai sebagian besar aset kami. Tapi aku tidak peduli. Aku lebih memilih memulai segalanya dari nol, daripada tetap berada dalam bayang-bayang mereka. Aku tiba di negeri asing dengan perasaan campur aduk. Aku tidak mengenal siapapun. Aku tidak memiliki tempat tinggal tetap. Dan aku bahkan tidak fasih berbahasa di negara ini. Aku hanya membawa tekad, keberanian,
dan luka yang mengingatkanku untuk tidak pernah kembali ke kehidupan lamaku. Berjuang dari nol. Hari-hari pertama terasa seperti mimpi buruk. Aku mencari pekerjaan kesana kemari, menghadiri wawancara yang seringkali berakhir dengan penolakan. Aku tidak punya pengalaman yang cukup, koneksi yang kuat, atau bahkan keberuntungan untuk mendapatkan sesuatu yang layak. Akhirnya, aku menerima pekerjaan sebagai pelayan di sebuah restoran kecil. Gajinya tidak besar, tetapi cukup untuk menyambung hidup. Aku bekerja dari pagi hingga larut malam, membersihkan meja, mencuci piring, melayani pelanggan dengan senyum yang kupaksakan. Aku pulang dengan tubuh lelah, kaki yang pegal, dan hati yang berat. Tapi aku bertahan. Saat istirahat, aku menghabiskan waktuku untuk belajar bahasa setempat. Aku membaca buku, menonton video, dan berlatih berbicara dengan rekan kerja. Aku tahu bahwa jika aku ingin maju, aku harus bisa beradaptasi. Setelah beberapa bulan bekerja, aku mendapatkan pekerjaan baru sebagai asisten administrasi di sebuah perusahaan kecil. Itu bukan posisi tinggi, tetapi itu cukup bagiku untuk melangkah lebih jauh. Aku bekerja lebih keras daripada siapapun di kantor. Aku datang lebih awal, pulang lebih lambat, dan mengambil setiap kesempatan untuk belajar. Aku mulai mengambil kursus bisnis online, membaca buku tentang investasi, dan mempelajari bagaimana membangun perusahaan dari nol. Aku ingin lebih dari sekadar bertahan hidup. Aku ingin menang, bangkit dan sukses. Tahun demi tahun berlalu. Aku naik jabatan di perusahaan tempatku bekerja, dari asisten menjadi manajer, lalu akhirnya menjadi bagian dari tim eksekutif. Aku mulai menabung dan mencari peluang bisnis. Aku ingat malam-malam panjang yang kulewati dengan bekerja tanpa henti, menganalisis pasar, dan menyusun strategi untuk memulai usaha sendiri. Aku menghabiskan akhir pekanku menghadiri seminar bisnis dan bertemu dengan orang-orang yang bisa membantuku berkembang. Lalu, aku memutuskan untuk mengambil risiko. Dengan modal yang sudah kukumpulkan dan pengalaman yang kupelajari selama bertahun-tahun, aku mendirikan bisnis pertamaku di bidang fashion. Aku menggunakan segala yang kupelajari, mengerahkan seluruh tenaga dan pikiranku ke dalam proyek ini. Pada awalnya, bisnis itu tidak berjalan mulus. Aku menghadapi banyak rintangan, mulai dari kurangnya pelanggan hingga masalah produksi. Tapi aku tidak menyerah. Aku terus berinovasi, mempelajari tren pasar, dan mencari cara untuk menarik perhatian pelanggan. Dan akhirnya, usahaku mulai membuahkan hasil. Bisnisku berkembang pesat, menarik perhatian investor, dan menjadi salah satu brand fashion yang paling dicari di kota itu. Aku membuka beberapa cabang, memperluas bisnis ke bidang lain, dan akhirnya membangun sebuah kerajaan bisnis yang stabil. Aku menjadi wanita sukses, dengan kekayaan yang bahkan lebih besar dari keluarga mantan suamiku. Aku sudah menang. Tapi yang lebih penting, aku akhirnya bebas. Aku tidak lagi menjadi wanita yang lemah dan tak berdaya. Aku telah menemukan kekuatanku sendiri. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa bangkit dari keterpurukan dan mengubah rasa sakit menjadi kemenangan. Aku telah membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar mantan istri Raka. Aku adalah seseorang yang berharga, kuat, dan tak tergoyahkan. Aku tidak pernah berpikir untuk kembali ke Indonesia.
Setelah bertahun-tahun membangun hidupku dari nol di luar negeri, aku merasa tidak perlu lagi melihat ke belakang. Namun, ada sesuatu di dalam diriku yang berkata bahwa aku harus pulang, bukan untuk bernostalgia, tetapi untuk menutup bab terakhir dari kisah lamaku. Saat pesawat mendarat di Jakarta, perasaan aneh menyelimutiku. Aku sudah bukan lagi wanita yang dulu meninggalkan negeri ini dengan hati hancur. Aku kembali sebagai seseorang yang baru, seseorang yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sukses dari yang pernah kubayangkan. Aku berjalan melewati bandara dengan percaya diri. Tak ada lagi jejak kesedihan di wajahku. Aku sudah memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupku. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa kepulanganku akan diiringi dengan kabar mengejutkan. Kehancuran keluarga Raka. Saat aku tiba di sebuah kafe untuk bertemu dengan teman lamaku, aku mendengar berita yang nyaris membuatku tertawa terbahak-bahak. Raka dan keluarganya bangkrut. Mereka tidak hanya kehilangan bisnis mereka, tetapi juga seluruh kekayaan yang selama ini mereka sombongkan. Rumah mewah mereka disita, aset-aset mereka lenyap, dan sekarang mereka tidak punya apa-apa lagi. Dan bagian terbaiknya, istri baru Raka ternyata adalah seorang penipu. Wanita itu berhasil merebut kepercayaan keluarganya, menguras habis seluruh harta mereka, lalu menghilang tanpa jejak. Ia mengambil semua yang bisa diambil, uang, investasi, bahkan beberapa aset berharga keluarga. Raka yang dulu selalu menganggap dirinya lebih unggul dariku, kini berada di titik terendah dalam hidupnya. Aku tidak bisa menahan senyum tipis. Dunia memang berputar. Aku pernah diperlakukan seperti sampah oleh mereka. Aku pernah dihina, dianggap tak pantas, dan dicampakkan begitu saja. Tapi lihatlah sekarang, aku yang mereka kira akan hancur justru bangkit dan sukses, sementara mereka yang dulu berkuasa kini jatuh dalam keterpurukan. Pertemuan yang tak terduga. Aku tidak berniat menemui Raka. Aku tidak peduli lagi padanya, dan aku merasa tidak ada gunanya menengok masa lalu. Tapi takdir berkata lain. Aku sedang berjalan di sebuah pusat perbelanjaan ketika aku melihat sosok yang dulu begitu familiar. Raka. Namun, pria di hadapanku ini bukanlah pria yang kukenal dulu. Ia tidak lagi tampil rapi dan percaya diri. Wajahnya kuyu, tubuhnya lebih kurus, dan sorot matanya penuh kelelahan. Aku bisa saja berjalan melewatinya tanpa peduli, tapi entah kenapa, aku berhenti. Ia menoleh ke arahku. Matanya membesar ketika mengenaliku. Kamu. Aku hanya tersenyum dingin. Lama tidak bertemu. Raka. Ia menatapku dengan ekspresi yang sulit kuartikan, antara terkejut, malu, dan mungkin sedikit menyesal. Kamu sudah kembali. Aku mengangkat bahu. Hanya sementara. Raka terdiam. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu. Akhirnya, ia menghela napas panjang. Aku dengar, kamu sudah sukses sekarang. Aku tersenyum, tapi kali ini ada nada kemenangan di baliknya. Ya, aku bekerja keras untuk sampai ke sini. Ia mengangguk pelan. Aku bisa melihat bagaimana kata-kataku menusuknya. Ia tahu bahwa aku telah berhasil tanpa dirinya. Ia tahu bahwa aku tidak lagi membutuhkan dia atau keluarganya. Kemudian,
Dengan suara pelan, ia berkata, "Maaf." Aku menatapnya, sedikit terkejut. Aku tidak pernah membayangkan akan mendengar kata itu dari mulutnya. Tapi aku tidak butuh maafnya. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Aku sudah meninggalkan luka-luka lama, dan aku tidak perlu pengakuan darinya untuk merasa berharga. Aku hanya tersenyum. Semoga kamu bisa belajar dari semua ini, Raka. Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik dan berjalan pergi. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bebas. Hari itu, aku sedang menikmati sore yang tenang di rumahku. Rumah mewah yang kubangun sendiri, dengan hasil kerja keras dan pengorbanan yang tak terhitung. Setiap sudutnya adalah bukti dari perjuanganku. Tidak ada satupun bagian dari rumah ini yang berasal dari belas kasihan orang lain. Aku sedang duduk di teras, menikmati secangkir teh hangat, ketika suara bel pintu berbunyi. Aku berjalan ke arah pintu, tak menyangka bahwa momen ini akan menjadi salah satu peristiwa paling ironis dalam hidupku. Saat aku membuka pintu, di sana mereka berdiri. Raka, ibu mertuaku, ayahnya. Mereka tampak lusuh, jauh berbeda dari sosok yang dulu selalu tampil angkuh dan berkelas. Pakaian mereka tak lagi mahal. Wajah mereka penuh kelelahan dan kerendahan hati yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Untuk beberapa detik, kami hanya saling menatap. Aku bisa melihat ketidakpercayaan di mata mereka. Mungkin mereka tidak pernah membayangkan bahwa aku, wanita yang dulu mereka hina, kini tinggal di rumah semewah ini. Aku menunggu mereka bicara. Raka yang pertama kali membuka suara. Suaranya pelan dan penuh rasa malu. "Kami ingin bicara denganmu." Aku bersedekap. "Tentang apa?" Ibu mertuaku, yang dulu selalu menganggapku tidak pantas untuk anaknya, kini menundukkan kepala. "Kami butuh bantuanmu." Aku tidak terkejut. Aku sudah mendengar kabar tentang kehancuran mereka. Bisnis keluarga mereka hancur, rumah mereka disita, dan istri baru Raka ternyata seorang penipu yang meninggalkan mereka tanpa apa-apa. Sekarang mereka berdiri di hadapanku, meminta sesuatu yang dulu tidak pernah mereka berikan, belas kasihan. "Bantuan apa yang kalian maksud?" tanyaku datar. Raka menelan ludah sebelum menjawab. "Kami sudah kehilangan segalanya. Kami tidak punya tempat tinggal. Kami tidak punya uang. Kami benar-benar jatuh." Dan ia menghela napas, seolah sulit mengakui kenyataan ini. "Kami tidak tahu harus kemana lagi." Aku menatap mereka satu persatu. Orang-orang yang dulu menganggapku tidak berharga. Orang-orang yang dulu menertawakan saat aku pergi dengan tangan kosong. Orang-orang yang dulu tak peduli ketika aku menangis dan dihancurkan oleh keegoisan mereka. Sekarang, mereka berdiri di depan pintuku, mengemis bantuan dariku. Ironis, bukan? "Apa kalian ingat?" tanyaku. Suaraku tetap tenang. "Dulu aku datang kepada kalian, meminta sedikit pengertian, sedikit belas kasihan. Tapi yang kudapat hanya hinaan dan penghinaan." Ibu mertuaku menggigit bibirnya, tak mampu membantah. "Aku ingat betul bagaimana aku diperlakukan di rumah kalian," lanjutku. "Bagaimana aku tidak pernah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Bagaimana aku harus menelan semua cemoohan kalian setiap hari.
Aku menatap Raka, dan kali ini aku bisa melihat rasa bersalah yang nyata di matanya. Aku ingat saat aku meminta cerai, dan kalian semua tersenyum puas seolah aku ini sampah yang akhirnya dibuang. Aku tertawa kecil, namun tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Sekarang kalian datang ke rumahku, meminta bantuanku. Hening. Mereka tidak bisa membantah apapun. Aku bisa melihat air mata mulai menggenang di mata ibu mertuaku. Wanita yang dulu penuh kebanggaan itu kini tampak seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. Aneh. Dulu, aku mungkin akan bermimpi tentang momen ini, momen di mana aku bisa membalas dendam. Momen di mana aku bisa menunjukkan bahwa aku lebih baik tanpa mereka. Tapi sekarang aku sadar, aku tidak butuh balas dendam. Aku sudah menang sejak lama. Aku menarik napas panjang dan menatap mereka. Aku tidak akan memberi kalian uang, kataku tegas. Aku tidak akan membiarkan kalian tinggal di rumahku. Raka menunduk dalam. Ibu mertuaku menggigit bibir, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi menahannya. Tapi, lanjutku, aku akan memberikan kalian satu kesempatan. Mereka mengangkat wajah mereka, menatapku dengan penuh harap. Aku bisa memberikan kalian pekerjaan di salah satu perusahaanku, kataku. Bukan pekerjaan yang mewah. Kalian harus mulai dari bawah, seperti aku dulu. Raka tampak terkejut. Kau bersedia membantu? Aku mengangkat bahu. Aku tidak seperti kalian. Aku tahu bagaimana rasanya jatuh. Dan aku tahu bagaimana rasanya harus bangkit sendiri. Mereka terdiam, mungkin tidak menyangka bahwa aku masih bisa menunjukkan sedikit kebaikan setelah semua yang mereka lakukan padaku. Aku melanjutkan, kalau kalian benar-benar ingin memperbaiki hidup, kalian akan mengambil kesempatan ini. Tapi kalau kalian masih berpikir bahwa kalian terlalu tinggi untuk bekerja keras, maka kalian bisa pergi sekarang. Aku menatap mereka satu persatu, menunggu jawaban mereka. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa begitu panjang, Raka mengangguk pelan. Aku akan menerimanya. Ibu mertuaku tampak ragu, tetapi akhirnya, dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, "Terima kasih." Aku tersenyum tipis. Dulu, aku adalah seseorang yang mereka hina dan buang. Sekarang, aku adalah seseorang yang mereka butuhkan. Aku menatap mereka, tidak tergerak sedikit pun oleh air mata yang mengalir di wajah ibu mertuaku. Tangisan yang sama, nada suara yang sama, memohon belas kasihan setelah semua yang mereka lakukan. Apakah mereka benar-benar menyesal? Atau hanya takut menghadapi kehidupan tanpa kemewahan yang dulu mereka anggap sebagai hak mereka? Ibu mertuaku menyeka air matanya. Suaranya bergetar. Aku tahu aku salah. Nak, kumohon, bantulah kami. Hanya sedikit modal untuk memulai lagi. Aku memperhatikannya dalam diam. Dulu, saat aku datang kepadanya dengan mata penuh air mata, memohon sedikit kasih sayang, yang kudapat hanya hinaan dan tatapan penuh kebencian. Sekarang dia berdiri di hadapanku, melakukan hal yang sama yang dulu dia anggap lemah. Raka, yang sejak tadi diam, akhirnya ikut berbicara. Aku menyesal telah meninggalkanmu, katanya, suaranya lirih, penuh kepura-puraan.
Aku menoleh ke arahnya, dan saat mata kami bertemu, aku melihatnya mencoba memainkan ekspresi sedih yang dulu mungkin bisa membuatku luluh. Dulu, aku akan menangis mendengar kata-kata itu. Dulu, aku akan memberikan segalanya hanya untuk mendengar dia mengatakan bahwa dia menyesal. Dulu, aku mungkin masih mencintainya. Tapi waktu telah mengubah segalanya. Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena ironi dalam situasi ini begitu menyakitkan sekaligus memuaskan. Kalian menyesal? Tanyaku pelan. Raka mengangguk cepat. Ya, aku. Tidak, potongku tegas. Kalian tidak menyesal karena menyakitiku. Kalian hanya menyesal karena hidup kalian tidak seperti dulu. Aku bisa melihat wajah mereka menegang. Aku mengenal kalian terlalu baik. Lanjutku, suaraku tetap tenang. Kalau kalian masih punya uang, kalau bisnis kalian masih berjalan, aku ini tetap tidak akan berarti apa-apa bagi kalian. Ibu mertuaku membuka mulutnya, ingin membantah, tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan bohong, kataku tajam. Jangan mencoba meyakinkanku dengan tangisan palsu itu. Raka mengepalkan tangannya. Mungkin tidak terbiasa dipermalukan seperti ini. Dulu, dia bisa membuatku merasa kecil hanya dengan satu tatapan. Sekarang, dia tidak bisa lagi menyentuhku, bahkan dengan kata-kata. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Bukan karena aku marah, tapi karena aku muak dengan kebohongan mereka. Kalian tahu apa yang membedakan kita sekarang? Tanyaku, mataku menatap lurus ke arah mereka. Dulu aku jatuh dan bangkit sendiri. Sementara kalian jatuh, dan satu-satunya hal yang bisa kalian lakukan adalah menangis dan meminta orang lain menolong kalian. Hening. Aku melanjutkan, aku sudah menawarkan pekerjaan pada kalian. Kalau kalian benar-benar ingin berubah, kalian akan mengambil kesempatan itu. Ibu mertuaku terdiam, wajahnya mengeras. Mungkin karena dia sadar aku tidak akan memberikan mereka apa yang sebenarnya mereka inginkan. Uang dengan cara instan. Raka menunduk. Gengsinya jelas berperang dengan kenyataan yang harus dia hadapi. Aku tidak menunggu lebih lama. Keputusan ada di tangan kalian, kataku sambil melangkah mundur ke dalam rumah. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan jatuh dua kali untuk orang yang sama. Tanpa menunggu jawaban mereka, aku menutup pintu. Tangisan di luar masih terdengar. Tapi kali ini, aku tidak peduli. Aku tersenyum tipis, menatap mereka yang berdiri di depan rumahku. Dulu mereka memandangku rendah, sekarang mereka yang meminta belas kasihan. Ah, betapa dunia ini berputar begitu indah. Aku ingat malam-malam panjang di mana aku menangis dalam kesepian, berharap ada seseorang yang peduli. Aku ingat bagaimana ibu mertuaku berkata aku tidak pantas menjadi bagian dari keluarga mereka. Aku ingat bagaimana Raka membuangku seolah aku ini sampah. Dan sekarang, aku yang berdiri tegak di hadapan mereka, sementara mereka meratap di kakiku. Aku tertawa kecil, pelan namun penuh arti. Dulu kalian bilang aku tidak pantas, kataku dengan nada ringan, seolah mengingatkan sesuatu yang seharusnya mereka tahu. Mata ibu mertuaku melebar, wajahnya sedikit memerah, mungkin karena malu atau marah, atau keduanya. Raka menggertakkan giginya, jelas tidak suka melihatku dalam posisi yang lebih tinggi darinya.
Sekarang, lanjutku, suaraku lebih tegas. Kalian juga tidak pantas mendapat bantuanku. Aku melihat bagaimana ekspresi mereka berubah. Tangisan ibu mertuaku berhenti seketika. Raka mengepalkan tangannya. Wajahnya mengeras. Mereka tahu aku benar. Aku tidak perlu membalas mereka dengan cara kotor. Aku tidak perlu menghancurkan mereka dengan tanganku sendiri. Dunia sudah melakukannya untukku. Dan aku hanya perlu menikmati hasilnya. Mereka datang kepadaku berharap aku akan menjadi gadis lemah yang dulu mereka kenal. Seseorang yang bisa mereka injak-injak semau mereka. Tapi aku sudah bukan aku yang dulu. Aku mengangkat daguku, memandang mereka tanpa rasa takut atau ragu. Aku sudah memberi kalian kesempatan, kataku, tapi kalian lebih memilih untuk tetap sombong. Aku menghela napas panjang, seolah menimbang sesuatu. Lalu aku menggeleng pelan. Aku tidak punya alasan untuk membantumu, Raka, kataku dengan nada lembut, tapi menusuk. Dan aku tidak punya alasan untuk peduli pada keluargamu. Raka mencoba mengatakan sesuatu, tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. Aku tidak membencimu, kataku sambil tersenyum. Aku hanya tidak peduli lagi. Dan dengan kata-kata itu, aku menutup pintu di hadapan mereka. Meninggalkan mereka dalam kehancuran yang dulu mereka ciptakan sendiri. Aku berbalik, berjalan masuk ke rumah mewahku. Tidak, ini bukan balas dendam. Aku melihat wajah mereka yang berubah pucat pasi. Mereka tak lagi memiliki tempat untuk menyembunyikan rasa malu dan kekalahan. Dulu, mereka berdiri angkuh di atas kehancuranku. Sekarang, aku yang berdiri tegak sementara mereka terpuruk dalam kehinaan. Aku bangkit dari kursiku, membiarkan kesunyian memenuhi ruangan selama beberapa detik. Aku ingin mereka benar-benar merasakan betapa rendahnya posisi mereka sekarang. Keluar dari rumahku. Suara tenangku memecah keheningan. Ibu mertuaku menegang. Raka menatapku dengan mata terbelalak. Apa? Suara Raka terdengar bergetar. Entah karena marah atau takut. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku tidak sudi menolong orang-orang yang dulu memperlakukanku seperti sampah. Ibu mertuaku langsung berlutut. Tangannya gemetar saat mencoba meraih ujung gaunku. Nak, tolong. Kami benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Kami sudah kehilangan semuanya. Aku mundur selangkah, menjauh dari sentuhannya. Dulu, saat aku menangis dan memohon, "Apa kau peduli?" tanyaku tajam. Ibu mertuaku terdiam. Wajahnya semakin pucat. Raka mengepalkan tangannya. Suaranya penuh amarah yang tertahan. Jadi ini caramu membalas dendam? Aku mengangkat alis, lalu tersenyum kecil. Ini bukan balas dendam, Raka. Aku mendekatkan wajahku sedikit kepadanya. Ini karma. Aku berbalik dan memberi isyarat kepada satpam di depan rumah. Dua orang pria berbadan tegap segera mendekat. Tolong antar mereka keluar. Pastikan mereka tidak kembali lagi, ucapku tanpa menoleh. Ibu mertuaku langsung menangis histeris. Tolong, nak, aku mohon. Tapi aku tidak peduli. Aku mendengar suara Raka mengumpat pelan saat kedua satpam mulai menggiring mereka keluar. Dasar perempuan tidak tahu diri.
Kalau bukan karena aku, kau tidak akan jadi seperti ini." Raka berteriak. Suaranya penuh amarah dan keputusasaan. Aku berbalik dan menatapnya tajam. "Kau benar, Raka. Kalau bukan karena kau menghancurkanku dulu, aku tidak akan tumbuh sekuat ini." Raka terdiam. Wajahnya merah karena marah. Aku menatapnya dengan dingin untuk terakhir kalinya sebelum membalikkan badan, melangkah pergi tanpa melihat ke belakang. Di luar, suara ibu mertuaku yang menangis dan suara Raka yang mengumpat masih terdengar samar. Tapi aku tidak peduli. Mereka sudah mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Dan aku sudah bebas. Aku berdiri di ambang pintu, menyaksikan mereka berjalan pergi dengan kepala tertunduk. Pakaian mereka lusuh, langkah mereka berat, dan harga diri yang dulu mereka banggakan kini telah hancur berkeping-keping. Dulu, aku yang merasakan kehancuran itu. Dulu, aku yang menangis dalam kegelapan tanpa ada siapapun yang peduli. Tapi kini, semua telah berbalik. Ada kelegaan yang mengalir di dalam dadaku. Aku telah memenangkan pertarungan ini, bukan hanya dengan kekayaan, tetapi dengan harga diri yang tidak bisa mereka injak lagi. Namun, saat aku menutup pintu dan berjalan kembali ke dalam rumah, aku menyadari sesuatu. Rasa puas yang kuharapkan ternyata belum sepenuhnya datang. Luka itu masih ada. Tidak lagi menyakitkan, tapi tetap ada. Aku menghela napas panjang. Mungkin tidak ada kemenangan yang benar-benar sempurna. Mungkin kebahagiaan sejati bukan tentang melihat mereka jatuh, tapi tentang bagaimana aku bisa terus melangkah tanpa perlu menoleh ke belakang lagi. Aku melirik ke arah cermin di dinding, menatap bayanganku sendiri. Aku bukan lagi wanita yang lemah dan tak berdaya. Aku telah bertahan, aku telah berjuang, dan aku telah menjadi seseorang yang bahkan tidak pernah kuimpikan dulu. Dan itu sudah lebih dari cukup. Dengan senyum tipis di wajahku, aku berjalan menuju jendela, menatap langit senja yang mulai meredup. Hari baru akan datang, dan aku siap menyambutnya. Tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantuiku lagi, aku berdiri di depan jendela besar rumahku, menatap kota yang gemerlap di bawah langit malam. Cahaya lampu berkelap-kelip, kendaraan melintas dengan kilatan merah dan putih, dan di kejauhan, suara kehidupan malam bergaung seperti irama yang tak pernah berhenti. Dulu, aku akan menatap pemandangan seperti ini dengan hati kosong. Dulu, aku akan berpikir bahwa aku tidak pantas untuk semua ini. Tapi sekarang, aku tersenyum. Aku telah berjuang, aku telah jatuh, dan aku telah bangkit kembali. Aku bukan lagi wanita yang rapuh. Aku bukan lagi wanita yang mengemis cinta dan perhatian. Aku bukan lagi wanita yang menggantungkan hidupnya pada orang lain. Dulu, aku menangis saat kehilangan mereka. Dulu, aku merasakan pedihnya dihina, ditinggalkan, dan dianggap tidak berharga. Aku ingat betul malam-malam penuh air mata. Aku ingat bagaimana aku menatap ke cermin dengan wajah penuh luka, bertanya-tanya apakah aku memang tidak cukup baik. Aku ingat setiap penghinaan yang terlontar dari mulut ibu mertuaku. Anak saya tidak butuh perempuan lemah. Aku ingat bagaimana Raka tertawa sinis di hadapanku, seolah aku ini hanya debu yang bisa disapu kapan saja. Aku akan menceraikanmu. Dia lebih pantas jadi istriku dibanding kau. Lalu,
Aku ingat saat mereka datang ke rumahku beberapa tahun kemudian, dengan wajah penuh kepalsuan, meminta bantuanku. Memohon dengan suara bergetar. Berharap aku cukup bodoh untuk jatuh dalam jebakan mereka lagi. Tapi mereka lupa. Aku bukan lagi wanita yang sama. Aku telah berubah. Aku telah menjadi seseorang yang lebih kuat. Dan yang lebih penting, aku telah menemukan siapa diriku sebenarnya. Aku menatap bayanganku di kaca jendela. Perempuan yang berdiri di sana bukan lagi perempuan yang pernah mereka hina. Dia adalah perempuan yang bertahan meskipun dunia mencoba menghancurkannya. Dia adalah perempuan yang bangkit meskipun hatinya pernah hancur berkeping-keping. Dia adalah perempuan yang tidak membutuhkan siapapun untuk membuatnya merasa berharga. Aku telah menemukan kekuatanku sendiri. Aku mengambil napas dalam-dalam, membiarkan rasa puas menyelimuti hatiku. Mereka boleh saja datang, menangis, meminta belas kasihan. Tapi aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Aku bukan lagi wanita yang lemah. Aku tidak butuh mereka. Aku tidak akan pernah membutuhkannya. Dengan langkah mantap, aku membalikkan badan dan berjalan pergi dari jendela, meninggalkan bayang-bayang masa lalu di belakangku. Masa depanku sudah menunggu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar bebas.